Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mila Jumronun Wahida NPM 47, kemudian rekan saya Naila Salsabila NPM 50 dan rekan saya Nina Purwaningsih NPM 81. Kami di sini akan mempresentasikan materi bab 10 mengenai konsep pendapatan atau revenue. Yang pertama yaitu karakteristik pendapatan. Definisi pendapatan yang selama ini digunakan umumnya berhubungan dengan pengukuran dan pengakuan, serta dalam konteks sistem pembukuan berpasangan. Oleh karena itu, konsep pendapatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendapatan harus dijelaskan lebih dahulu sebelum membicarakan hal-hal pengukuran dan pengakuan. Banyak pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan konsep pendapatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pendapatan. Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan yang mana artinya sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa atau kos yang dimiliki oleh perusahaan. Pendapatan dapat diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pihak lain. Aktiva baru tersebut merupakan aktiva penukar yang diterima perusahaan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada pihak lain. Kemudian, menurut Patton dan Littleton tahun 1940, pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter. Dilihat dari aspek fisik, pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Hasil akhir dari aliran fisik tersebut berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi. Dengan demikian, pendapatan dapat diartikan sebagai produk perusahaan karena pendapatan ditimbulkan dan melekat dalam seluruh aliran kegiatan perusahaan. Kemudian, hasil dari aspek moneter, menurut Patton dan Littleton, menghubungkan pengertian pendapatan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Jadi, atas dasar konsep kesatuan usaha, pendapatan diartikan sebagai aliran masuk ke aktiva dalam perusahaan. Menurut Kamm, pada tahun 1990 ada beberapa faktor yang dapat membentuk pendapatan. Faktor tersebut didasarkan pada dua aliran yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Aliran tersebut adalah aliran fisik dan moneter. Yang pertama, aliran fisik yang melibatkan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan menghasilkan dan menjual output. Kemudian yang kedua yaitu objek kegiatan yang berupa hasil produk itu sendiri. Sedangkan aliran moneter melibatkan hal-hal yang pertama, peristiwa naiknya nilai perusahaan karena kegiatan produksi atau penjualan output. Kemudian yang kedua, objek peristiwa yang berupa jumlah rupiah aktiva yang dihasilkan atau dijual. Menurut APP, pendapatan hanya mencakup hasil dari semua kegiatan yang menghasilkan laba atau profit directed activities. Jadi, semua kegiatan perusahaan kecuali kegiatan transfer antar perusahaan dan pemilik merupakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Serta menurut FASB, pendapatan merupakan aliran masuk yang diterima perusahaan. Lepas dari perbedaan yang timbul mengenai pengertian pendapatan, dilihat dari konsep kesatuan usaha, pendapatan merupakan aliran aktiva baru yang masuk ke perusahaan yang berasal dari konsumen sebagai penukar produk perusahaan. Sebaliknya, jika dilihat dari konsep kesatuan pemilik, pendapatan merupakan kelebihan aliran sumber ekonomi yang masuk di atas potensi jasa yang keluar dari kesatuan usaha. Potensi jasa tersebut dapat berupa biaya-biaya yang dapat dibebankan pada pendapatan. Jadi, pendapatan merupakan kenaikan aktiva perusahaan dan bukan kenaikan kekayaan pemilik. Selanjutnya yaitu pendapatan dan untung atau gains. Penafsiran yang berbeda tentang pendapatan dapat dilihat dari pandangan yang berlainan mengenai apa yang harus dimasukkan sebagai elemen pendapatan. Hal ini disebabkan karena jumlah rupiah aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi. Namun demikian, tidak semua transaksi menunjukkan timbulnya pendapatan. Kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat berasal dari, menurut Suwarjono pada tahun 1989, yaitu yang pertama, transaksi modal atau pendanaan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham. Kemudian yang kedua, untung dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan. Kemudian yang ketiga, hadiah, sumbangan atau temuan. Kemudian yang keempat, penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.
Penentuan elemen pendapatan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan. FASB mendefinisikan untung atau gain sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidentil atau transaksi atau peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Dari pengertian tersebut jelas bahwa FASB memisahkan untung dan pendapatan. Dengan demikian, dalam menyajikan laporan keuangan, untung tetap dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai penentu besarnya laba komprehensif. Kemudian IAI mengartikan untung sebagai bagian yang terpisah dari pendapatan. Hal ini dilihat dari PSAK nomor 23 yang menyebutkan bahwa penghasilan meliputi baik pendapatan maupun keuntungan. Dari dua pandangan tersebut dapat dilihat adanya perbedaan dalam perlakuan pendapatan dan untung. Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan, pemisahan pendapatan dan untung kemungkinan akan lebih informatif dibandingkan memasukkan untung sebagai bagian dari pendapatan. Dengan cara demikian, pemakai laporan keuangan dapat mengetahui dengan jelas kenaikan nilai aktiva perusahaan tersebut berasal dari kegiatan utamanya atau kegiatan sampingan. Selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Yang dimaksud nilai wajar di sini adalah suatu jumlah di mana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Dalam beberapa hal, nilai tersebut mungkin ekivalen dengan harga yang disepakati dari transaksi dengan pembeli. Namun demikian, cadangan tertentu harus dibentuk sampai kas-kas benar-benar diterima. Contohnya itu ada di halaman 329, yang mana yaitu penjualan kas sebesar 100.000 akan menghasilkan pendapatan sebesar 100.000. Akan tetapi, untuk penjualan yang pembayarannya dilakukan pada periode berikutnya mungkin akan menghasilkan pendapatan yang kurang dari 100.000. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan adanya potongan yang diberikan atas penjualan tersebut. Apabila periode pengumpulan kas relatif pendek, maka potongan tersebut dapat dihiraukan. Ada 3 alasan yang mendukung perlakuan ini, yaitu menurut Kam pada tahun 1990. Yang pertama, pada tingkat potongan yang rendah, jumlah relatif kecil tidak akan mempengaruhi pengukuran pendapatan. Contohnya, penjualan secara kredit dengan potongan 10% dan akan dibayar dalam 60 hari akan menghasilkan potongan kurang dari 2% dari total pendapatan. Yang kedua, karena potongan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, pengaruh utamanya ada pada masalah pengakuan. Potongan harus segera dicatat setelah pendapatan diakui, akan tetapi apabila jumlah potongan tidak material, maka pengaruhnya terhadap laba periode juga tidak begitu besar. Kemudian yang ketiga, penggolongan pendapatan yang timbul dari penjualan yang disertai potongan dapat diakui sebagai rugi dan akan mengurangi pendapatan. Kriteria pengukuran pendapatan di atas menunjukkan bahwa nilai uang sekarang atau setara kas akhirnya akan diterima sebagai hasil dari proses produksi dan transaksi penjualan. Yang menjadi masalahnya yaitu jumlah rupiah yang mana yang akan diakui sebagai pendapatan. Secara umum, jumlah rupiah neto adalah dasar yang paling tepat dibandingkan jumlah kotor. Oleh karena potongan tunai menjadi sarana dalam penentuan harga jual, maka jumlah rupiah penjualan yang efektif yaitu jumlah rupiah neto. Jumlah rupiah tersebut menunjukkan harga pasar yang sebenarnya dari barang dan jasa. Jumlah tersebut juga menunjukkan jumlah yang diharapkan dibayar oleh pembeli. Dengan demikian, jelas bahwa semua potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga jual lainnya diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan, bukan sebagai komponen biaya. Selanjutnya yaitu pembentukan dan realisasi pendapatan.
Pembentukan pendapatan atau earning process dan realisasi pendapatan adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling mendukung yang sering digunakan untuk menjelaskan pendapatan. Earning process atau pembentukan pendapatan cenderung berkaitan dengan kapan pendapatan dianggap terbentuk. Sedangkan realisasi berkaitan dengan pertanyaan kapan pendapatan dianggap terrealisasi dalam suatu transaksi. Dua konsep ini digunakan untuk mengakui pendapatan ke dalam struktur akuntansi sehingga dapat mempengaruhi laba keuangan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Umumnya, akuntan menggunakan konsep realisasi untuk menentukan peristiwa kritis atau critical event yang akan dijadikan dasar dalam penentuan waktu dan pengakuan pendapatan. Hal ini dilakukan karena sulitnya mengalokasikan pendapatan pada berbagai tahapan kegiatan operasi. Peristiwa kritis yang dipilih menunjukkan kapan perubahan tertentu dalam aktiva dan hutang dapat diperhitungkan secara tepat sehingga dapat diakui adanya pendapatan. Di dalam pengakuan pendapatan, ada kriteria pengakuan pendapatan. Nah, menurut FASB dalam SFAC nomor 5, kriteria dari pengakuan pendapatan ada dua. Yang pertama, telah terrealisasi, yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk penerimaan kas. Yang kedua, pendapatan telah terbentuk, maksudnya bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah sesuai. Selain menurut FASB, KAM juga mengungkapkan bahwa ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatan. Yang pertama ada keterukuran aktiva. Apabila tidak ada aliran masuk aktiva yang dapat ditentukan secara objektif ke dalam perusahaan, secara otomatis tidak ada pendapatan diakui. Yang kedua, terjadinya transaksi. Pendapatan dapat diakui apabila terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan aktiva baru yang diterima perusahaan. Dan yang terakhir, selesainya proses pembentukan pendapatan secara substansial telah selesai. Maksudnya pendapatan dapat dikatakan terbentuk apabila kegiatan menghasilkan pendapatan telah berjalan dengan secara substansial dan telah selesai. Nah, di sini ada pengakuan pendapatan atas penjualan barang dan jasa menurut PSAK nomor 23. Untuk pengakuan pendapatan atas penjualan barang dapat diakui apabila perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Nah, untuk pengakuan pendapatan atas penjualan jasa, pendapatan dapat diakui apabila jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal, dan yang terakhir, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada saat pengakuan pendapatan. Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Prosedur yang digunakan adalah persentase penyelesaian. Pengakuan pendapatan dengan cara ini dapat dilakukan bila harga kontrak sudah pasti dan taksiran kos untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam menyelesaikan dipertanggungjawabkan. Nah, taksiran tersebut umumnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan persentase biaya, yang kedua berdasarkan persentase penyelesaian fisik. Perlu diketahui bahwa pengakuan pendapatan yang menggunakan metode ini harus dilakukan apabila perusahaan ingin mempertahankan pengukuran laba dengan taksiran periode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan diakui saat produk selesai. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produk selesai. Di antaranya adalah harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat. Yang kedua, tidak diperlukan biaya atau kerugian pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut. Yang ketiga, kos produk sulit untuk ditentukan. Dan yang keempat, satuan-satuan persediaan dapat saling dipertukarkan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan pada saat penjualan yang terjadi pada saat pembiayaan yang timbul setelah penjualan dan penjualan barang yang pembelinya memiliki hak untuk mengembalikan barang.
Pengakuan pendapatan ini terdiri dari 3 jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya setelah penjualan. Misalnya, biaya penagihan piutang, biaya garansi barang. Dan yang kedua, hak pengembalian barang. Dilakukan apabila hak pengembalian sudah berlalu atau habis atau apabila semua syarat sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga, penjualan jasa. Menentukan kejadian yang menandai apakah penyerahan jasa telah dilakukan. Lalu untuk pengakuan pendapatan pada saat kas diterima, alasan yang mendukung penggunaan dasar penerimaan kas untuk pengakuan pendapatan yang berasal dari penjualan angsuran didasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aktiva yang mempunyai daya beli murni. Dan yang kedua, semakin lama jangka waktu angsuran, semakin besar kemungkinan piutang itu tidak dapat ditagih. Dan selanjutnya yang terakhir itu biaya sesudah penjualan, terutama biaya penagihan dan pengumpulan piutang, biasanya lebih tinggi dibanding biaya sesudah penjualan untuk jenis penjualan kredit. Lalu yang terakhir atau yang kelima, terdapat pendapatan menurut IFRS. Yang pertama itu ada penjualan barang. Pendapatan dari penjualan harus diakui jika kondisi terpenuhi. Yang pertama, entitas telah mengalihkan kepada pembeli risiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. Lalu yang kedua, entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap perjanjian tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang keempat, kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi yang akan mengalir ke entitas. Dan yang kelima, biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal. Untuk penyediaan jasa, outcome dari transaksi dapat diestimasi secara handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. Yang kedua adalah mungkin bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. Lalu, tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara handal. Biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara handal. Dan yang kelima, pada paragraf 26, jika outcome transaksi penyediaan jasa tidak dapat diestimasi dengan handal, maka pendapatan hanya diakui sejauh mana biaya yang diakui akan ditutup. Lalu yang ketiga, ada pengakuan pendapatan saat produksi. Pengakuan pendapatan saat produksi ini merupakan mungkin mengakui pendapatan saat produksi terutama pada produk pertanian. IAS atau IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang bila terdapat kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.